Allah engkau dekat, penuh kasih sayang. Takkan pernah engkau biarkan hambamu menangis. Karena kemurahan-Mu, karena kasih sayang-Mu. Hanya bila dirimu ingin nyatakan cinta. Apa yang dilakukan Pak Bupati kita ini pada masanya, beliau ini berjihad dengan hartanya. Dia dirikan sebuah pasar dalam rangka untuk menjihadkan hartanya. Yang tadinya semua orang pesimis, tidak yakin. Bahkan tadi kalau beliau katakan, apa iya nih Pak Jepri akan bisa seperti itu? Ada pasar syariah, bank syariah aja kesulitan. Hari ini kita lihat apa yang katakan Allah tadi itu. Bahkan beliau katakan di situ dengan tegas itu, ada 5 pilar itu. Yang jelas, dilarang memakai uang rentenir. Ini dalam Al-Quran jelas sekali. Kemudian timbangan wajib akurat dan setiap 3 bulan ditera, ada petugasnya. Ini sangat luar biasa. Artinya beliau mengeluarkan uang bukan hanya sekedar mengeluarkan, tetapi bagaimana dia membuat sebuah pengeluaran yang melalui perhitungan adanya perniagaan antara beliau dengan Allah. Ini yang luar biasa. Tidak semua orang memiliki harta, tapi mampu memanfaatkan hartanya itu dengan baik. Salah satu memanfaatkan harta yang dengan baik itu adalah berniaga dengan Allah. Karena berniaga dengan Allah tidak akan pernah ada ruginya. Itu pasti. Berniaga dengan manusia, ada kalanya untung, ada kalanya rugi. Tetapi berniaga dengan Allah tidak akan pernah ada sekalipun kita akan rugi. Itu pasti, karena itu janji Allah. Makanya saya mengapresiasi sekali, sangat luar biasa apa yang beliau lakukan ini. Beliau bukan hanya bekerja sendiri, membawa anak-anaknya untuk ikut mengelola ini. Artinya beliau juga memberikan sebuah warisan kebaikan kepada anak-anaknya. Begini loh cara kita menggunakan harta dengan baik di jalan Allah. Niagakan hartamu itu dengan Allah, karena tidak akan pernah ada ruginya. Ini satu pembelajaran yang bisa kita tangkap. Tapi kalau kita hanya melihat sekedar gini, oh Pak Jepri membangun pasar. Tapi bukan itu saja sesungguhnya. Cara beliau mengeluarkan hartanya, itu menurut saya seorang muslim yang cerdas. Bukan hanya sekedar mengeluarkan harta, tetapi tidak pernah diperhitungkan. Hidup ini bukan hanya sekedar mendapat izin Allah. Saya sering katakan di dalam berbagai kesempatan, bagi saya mendapatkan sebuah jabatan tidak hanya sekedar izin Allah, tetapi ridho Allah. Kalau izin Allah, Fir'aun dapat izin dari Allah untuk menjadi raja, tapi tidak pernah mendapat ridho Allah. Kalau hanya sekedar izin Allah, syaitan dapat izin dari Allah. Bahkan ketika Allah sedang marah, diusir setan itu dari surga, apa yang dia katakan? Minta beri umur panjang, diizinkan Allah, tapi tidak pernah diridhoi Allah, meskipun umurnya panjang. Pilihan itu ada di kita. Kita ingin mendapatkan sekedar izin Allah atau ridha Allah. Yang beliau lakukan ini tergambarkan secara jelas, beliau menginginkan ridha Allah. Banyak cara kita melakukan itu dalam hidup ini. Kalau hanya sekedar mengikuti izinnya Allah, apapun cara yang bisa kita lakukan. Berapa banyak orang mendapatkan jabatan, berapa banyak orang mendapatkan sebuah kedudukan, tetapi sekedar izin Allah. Tetapi ada juga orang yang mendapatkan berdasarkan ridha Allah. Karena kalau ada ridha Allah, insya Allah izin Allah sudah ada di sana. Tetapi kalau izin Allah, belum tentu ada ridha Allah di sana. Begitulah kalau kita ingin membelanjakan harta kita dengan baik, berniagalah dengan Allah. Karena Allah sudah mengatakan di situ, maukah kamu aku tunjukkan sebuah perniagaan yang apabila kita lakukan akan terhindar dari azab yang pedih. Inilah pengalaman kita semua hari ini. Saya ingin menyampaikan ini. Saya yakin di sini ada juga yang berprofesi sebagai pedagang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bekal kita semua, bahwa berdagang ini tidak semata-mata kita mencari untung, tetapi ada yang jauh lebih penting, bagaimana kita berdagang mendapatkan ridha Allah.